Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di weekend ini ya, dimana jam menunjukkan pada pukul 13.51 ya. Kita bisa lihat di wallpapernya, dan ini hari Jumat, Friday 20 Juni 2025 ya, 20 Jun ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa langsung melihat ini di halaman sebelah kiri ya, bagian atas, yaitu dengan kode XAU USD, yaitu harga emas ya, di mana hari ini tertinggi pada angka 3370.41, itu terjadi pada pukul 7.00 WIB. Sedangkan untuk bawah atau low-nya pada angka 3340.4 ya, dan itu terjadi pada pukul 13.43 WIB, dan sekarang berada di kisaran di angka 3345. Lalu di baris yang keempat, yaitu XAG USD, itu adalah kode ataupun harga dari silver ataupun perak, di mana high-nya itu mencapai pada angka 36.40 dan low-nya pada angka 35.50, sedangkan berjalannya sekarang pada angka 35.62. Dan seperti biasanya kita akan membahas bagaimana dengan purchasing saya, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya, dimana ini posisi yang kemarin, dimana kosong ya, saya sudah kosong pada jam 13.39, dan itu sudah diupload pada halaman kemarin ya, yaitu pada tanggal 19 Juni 2025. Dan ini posisi yang terakhir ya, saya menjual pada angka 3374 dan melikuidasi pada angka 3368. Dan lalu ini adalah estimasi ataupun perkiraan saya pada range yang normal, yaitu pada angka 3365 sampai dengan 73, dan itu terrealisasi ya. Apabila menjual di sana pun bisa profit, sedangkan low-nya saya melihat angkanya pada angka 3335 sampai dengan 40 itu tidak ada, dan hampir saja terjadi karena low hari ini mencapai 3340.4 ya. Dan ini dimana kemarin juga ada hari libur di Amerika ataupun setengah hari, dimana pada platform saya itu tradingnya itu pada berakhir pada stuck pada 00.15 menit, yaitu pada pukul 12:15 menit. Dan ini kemudian perkiraan saya yang range yang agak besar, yaitu big range, dimana saya mengatakan high-nya bisa mencapai pada angka 3370, itu terjadi ya. Sedangkan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 35 itu tidak terjadi. Dan ini kita bisa lihat yang kuning ini pada saya upload ini pada harga 3356.11 ya. Lalu kemudian pada pukul 16:05 saya ada purchasing, di mana saya ada sell ya, satu kali pada 3366.8 ya. Lalu saya mencoba memasang limit order, dan itu tercapai ya pada jam 17:26 ya, mencoba ya, masih limit order, dan syukur pada jam 17:44 itu done ya, terjadi ya, 2 kali sell itu done ya, terjadi. Dan lalu kita lihat slash yang berikut,
ya. Saya ada sell ini bisa dilihat ya, 2 kali sell. Oke. Dan ini saya mencoba melakukan take profit di angka 3369, kalau tidak 67 ya. Yang satu profit, yang satu rugi ya. Ruginya tidak banyak karena saya menjualnya di 66.8 ya. Dan kemudian itu terjadi ya. Bisa dilihat itu kombinasinya. Dan ini saya sudah mendapatkannya di sini ya. Dan ini hasilnya. Yang satu rugi, yang satu untung. Itu yang jualnya posisi 3366.81, liquidnya atau take profitnya di 3367. Jadi kerugian hanya 1,87, sedangkan 3379 itu downnya dan take profitnya di angka 3367. Itu syukur ada profit 120. Dan kemudian pada pukul 20.55, di mana sepertinya indikasinya mulai memanas di Israel ya. Jadi posisi saya beli ya. Dan ini dia punya analisa, yaitu harga emas tidak ada bergeraknya ataupun hanya bergerak sedikit, tetapi itu platinum itu turun dari 10 tahun yang high-nya, recordnya ya. Coba kita melihat ini, dan ini diupload pada pukul 8:58 malam ya. Jadi jam 9 kurang sedikit ya, pukul 21 ya. Dan kita akan coba menganalisa ataupun melihat ya, yaitu bursa Amerika tutup ya untuk June holiday ya. Dan saya sudah menyebutkan dari kemarin, juga ada di wallpaper ya. Lalu Bank Sentral Amerika itu tetap pada polisinya dengan suku bunga yang tetap, dan diperkirakan hanya catatan kita hanya bisa mencatat sampai akhir tahun kemungkinan hanya bisa memotong suku bunganya 2 kali. Dan lalu Israel itu ada ini ya, dia punya rumah sakitnya dihantam sama Iran ya. Bisa dilihat Israel hits nuclear cities ya, Iran strikes hospital ya. Dan kemudian platinum turun hampir 3% ya. Dan kita coba menganalisa apa isi-isinya, yaitu pada ini disebutkan harga emasnya itu agak ada perubahan sedikit ya, di mana ada geopolitik juga menyebabkan harga emasnya tertahan, tetapi harga platinum itu turun ya. Itu dari harga tertinggi dari September 2014 ya. Dan kemudian ada US dollar itu merangkak naik ya. Karena ya seperti tahu kita itu masalah kericuan, otomatis US dollar menjadi pegangan ya. Dan itu Bank Sentral Amerika juga berindikasi bahwa inflasi itu agak riskan ya. Itu bisa tinggi terus ya. Dan kemudian dia punya bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunganya pada hari Rabu ya. Dan diperkirakan itu akan dikurangin dia punya suku bunga, tapi tidak ya. Dan coba kita lihat ke bawah lagi.
yaitu ketuanya juga Jerome Powell juga dengan hati-hati ya untuk melihat itu perkembangan dari tarif Trump ini. Dan kemudian itu geopolitik juga membebanin harga emasnya untuk turun ya, harga emas ya. Dan ini juga nggak ada. Dan ini diperkirakan juga itu jalannya mirip ketika harga emas itu melewati angka $1.000 per ons ya. Dan ini palladium turun 1,1% dan silver 1,4 ya. Dan kemudian ini perjalanannya itu kita bisa lihat agak sepi. Ini dari jam 7 saya gambar. Itu hanya begini jurusannya, arahnya naik ya. Tidak tahu ini kenapa dari Asia ini dibawa turun lagi kembali. Dan nanti kita akan lihat di slide yang berikut apa ulasan dari mereka itu dari para analis ya. Dan ini kita bisa lihat ini harga emas untuk mingguan turun ya. Itu karena kita semua mengharapkan naik dengan demand, dengan prospek bahwa Fed Amerika ataupun Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan ini isi-isinya yaitu emas turun 2,2% minggu ini. Kemudian ini US dollar itu naiknya cukup drastis ya selama bulan ini ya, the best week ya. Dan palladium ini itu mencoba naik di minggu yang ketiga ini, karena sudah 2 minggu diberitakan naik ya. Dan ini diakibatkan harga emas ini turun juga. Ini diulas bahwa US dollarnya menguat ya, karena juga kita dimam untuk pemotongan suku bunga tapi tidak terjadi. Dan ini tertahan juga ya, harusnya turunnya banyak. Ini tertahan disebabkan oleh geopolitik di Timur Tengah. Dan ini situasi yang seperti begini, lebih banyak orang mencondong ataupun investor lebih condong untuk membeli ya. Jadi short term itu kalau untuk kita menjual itu hanya spekulasi atau sesaat aja. Tapi kalau untuk long term ini, long side ini itu akan naik ya diperkirakan. Dan ini konflik di Timur Tengah juga intensif ya. Dan ini kita juga banyak mendengar berita yang nuklir ya berterbangan ya segala macam. Dan ini ada juga serangan ke rumah sakit ya. Israel punya rumah sakit ya. Kemudian Presiden Amerika itu akan memutuskan 2 minggu dari sekarang apakah akan ikut mencampur tanganin masalah Israel-Iran ini atau tidak ya. Jadi menyebabkan harga emas ini makin melorot ataupun makin turun ya dari pagi ini. Dan ini Trump juga itu ya, itu retreat, itu mencoba untuk menghubungin kenapa suku bunganya tidak dikurangin ya, harusnya dikurangin 2,5% ya ataupun lebih rendah. Ini diulasnya hanya begini dan kita pun tidak tahu apakah ini benar atau tidak, dia punya beritanya ya. Itu
kita masih mencermati ya, karena ini berbahaya dan ini bisa dikatakan ini politik atau bagaimana, kita pun nggak tahu intern dari Amerika ini. Dan kita akan juga melihat kemarin hari Rabu itu bahwa Bank Sentral juga tetap menahan itu suku bunganya, tidak ada turun suku bunganya, dan diperkirakan akan terjadi 2 kali di tahun ini. Jadi hanya 2 kali lagi untuk meeting ya. Kalau diperkirakan juga kita bisa lihat ini dari macroeconomic development juga ya. Itu lihat ini US dollar itu menguat ya. Dan kemudian ini naiknya inflasi juga membebani dari Bank Sentral untuk tetap menahan itu suku bunga. Dan ini sepertinya US dollar akan mencoba naik pada minggu ini ya. Dan ini sudah terjadi, itu the biggest ataupun besar di minggu ini ya, naik ya. Dan selanjutnya yang di bawah itu adalah ulasan dari harga platinum maupun silver, dan ini indikasi ekonomik yang akan diedarkan malam ini akan yaitu Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Ini mencerminkan dari minus 0,4 menjadi 5,1, jelas ini akan menguatkan US dollar. Dan jangan lupa ini ada juga CB Leading Economic Index ya, di mana kemarin minus 1, sekarang diperkirakan minus 0,8. Seandainya ini keluar juga mengakibatkan US dollar akan menguat, tetapi jangan lupa dan ini masih dalam kondisi minus ya. Minus ya. Jadi berhati-hati dengan angka-angka ini. Dengan lalu ini sekali lagi masih ingat foto ini mingguan saya yang saya perkirakan, di mana saya kemarin itu menguploadnya pada tanggal 15 ya. Bisa dilihat, nah itu pada tanggal 15 saya menguploadnya, di mana saya menyebutkan pada high-nya bisa mencapai 3650, sepertinya 3600 pun akan dicapai apabila memecahkan angka 3500. Tapi sampai detik ini sudah hari terakhir itu masih belum kelihatan, dan untuk low-nya saya melihat pada angka 3250 pun masih belum tercapai juga. Jadi berhati-hati minggu ini, dan dikhawatirkan pada penutupan nanti esok hari Sabtu dini hari, tepatnya pukul 4 ya, mungkin di kisaran angka 3370-an ataupun 80-an ya. Tetapi jangan lupa ini grafik yang dibuat ini nanti dihitungnya pada hari Senin ya, yaitu pada tanggal 23 Juni ya. Itu perlu diingat, tanggal 23 bulan Juni pukul 7 pagi itu baru dirilis ataupun baru kelihatan itu angkanya maunya kemana. Nah takutnya ini pada tanggal 23 Juni ini pukul 7 itu tiba-tiba ada kekacauan di Timur Tengah, jadi bukannya harganya turun lagi, itu malah naik itu sepertinya. Itu seandainya kalau dia penutupannya pada angka 3370-an ataupun 3380-an, itu bukan hal yang tidak mungkin. Pagi-pagi jam 7 itu harganya sudah angka masuk 340-an, 34 sekian. Jadi berhati-hati di minggu ini, kita juga tidak tahu apa yang akan kejadian pada kondisi di Israel
maupun di Iran. Dan selengkapnya saya akan mencoba itu melihat ya di mana indikasi ini saya rasa masih sama seperti yang garis yang kemarin, dan saya akan mengfotonya kembali untuk dicatat ataupun dirilis ya buat nanti kita diulasnya pada hari Minggu ya. Itu tepatnya pada tanggal 22 Juni ya. Dengan judul Weekly Review, dan sekarang jam menunjukkan pukul 14:12 hari Jumat ya, dan ini letaknya di Jakarta saya. Dan ini posisi yang terakhir saya pada jam 13:26, di mana saya ada memasukkan lagi posisi buy dan limit ya. Itu dan limitnya hampir kena, di mana low-nya ini sekarang pada angka 3340.4 ya. Itu untuk low-nya sekarang, sedangkan running-nya sekarang pada angka 3353. Boleh kata yang ini sudah hampir make money, dan mungkin saya akan melikuidasi ataupun separuh baru saya ini lihat lagi. Dan ini perkiraan saya untuk hari ini ya, yaitu pada tanggal 20 Juni ya. Itu kita lihat big range-nya tanggal 20 Juni ya. Itu saya memperkirakan pada angka 3370 sampai 80 itu untuk tingginya, sedangkan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 35. Tetapi jangan lupa sekali lagi, ini posisinya hari Jumat dan kita tahu banyak kericuhan di Timur Tengah. Jadi jangan mencoba-coba untuk sell ya, saya pikir untuk diinapkan ataupun untuk besok liquid ya. Alangkah baiknya, lebih bijaknya, lebih condong posisi beli ya. Dan ini perkiraan saya yang secara normal ya, itu range yang kecil ya. Itu bisa saya sebut itu high-nya bisa mencapai 3365 sampai dengan 73 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3335 sampai dengan 40 ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini berhati-hati, ini Jumat, jangan sampai terlena. Closingnya bagus, tahu-taunya hari Senin pagi-paginya malah memburuk. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan selamat berweekend ya. Terima kasih.